Baik, selamat pagi Kak Risma. Selamat pagi. Baik, di sini kita memiliki narasumber yaitu Kak Risma. Kak Risma sendiri bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Risma Madia. Saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Masih mahasiswa sih. Semester berapa Kak? Semester 4 Kak. D3 atau D4? D3. D3 lulus. Iya. Baik, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang perawatan pada bayi. Nah, Kak Risma bisa kasih tahu nih pada teman-teman tentang perawatan pada bayi itu seperti apa, meliputi apa aja. Oke, dari Dari ini dulu, cara memandikan bayi itu seperti apa, Kak Risma? Bisa diberikan tips-tipsnya? Oke. Perawatan bayi ya kan, bayi itu masih rentan banget nih Kak. Kayak maksud saya tuh masih kayak apa namanya, dipegang dikit takut jatuh, takut licin ya kan. Nah, untuk memandikan sendiri zaman sekarang, kalau zaman dulu kan ada yang namanya bak terus ada pantatnya. Benar-benar Ya kan? Tapi kan itu licin kan, masih licin kan? Iya. Masih licin banget, apalagi kalau badannya udah disabunin. Nah, kalau zaman sekarang tuh udah ada kayak namanya apa ya, bathrobe gitu. Jadi dia tuh kayak tiduran gini, tapi dia nggak masuk, nggak masuk ke embernya. Paham. Oke, terus? Nah, terus habis itu nanti bayinya taruh situ aja buat dimandiin. Oke. Jadi nggak licin teman-teman. Itu tips and trik mandiin bayi biar nggak licin. Nah, Terus oke. kalau sabunnya, teman-teman bisa pakai sabun yang tidak perih di mata. Iya sih, soalnya kan masih baby ya. Benar. Nah, dari beberapa produk ya, setahu saya produk yang paling enak walaupun licin banget nih. Oke. Produk nggak apa-apa nih nyebut produk Kak? Nggak apa-apa Kak. Oh ya. Takutnya dikira endorse. Boleh sebutin aja. Untuk produk tuh dari saya ya, saran saya Sweet Salt. Sweet Salt. Iya. Dia nggak sih. Iya, dia harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, pas lah di kantong ibu-ibu sekalian. Oke. Terus habis itu dia bersih, wangi juga. Wangi kan. Terus licinnya tuh nggak yang licin banget gitu. Dan dia juga gentle ya Kak? Iya bener, gentle banget. Baik, tadi kan udah cara memandikan bayi, kemudian kita masuk nih di cara pemberian ASI. Kita kan tahu ASI itu sangat penting diberikan kepada bayi itu sendiri. Nah, Kak Risma ada tips nggak dengan ibu-ibu? Mungkin cara pemberian ASI-nya itu seperti apa? Kemarin tuh jadi fenomena nih. Oh, iya? Ada saling salah-salahan. Saya lihat sendiri nih di IG sama Twitter. Ada bayi dia udah nangis minta ASI, tapi sama ibunya nggak dikasih dengan alasan belum 2 jam. Nah, pas ditanyain sama mertuanya, kenapa kok nggak dikasih ASI? Padahal itu anakmu lapar. Katanya Bu Bidan, katanya Mbak Bidan itu nggak boleh dikasih ASI Bu kalau belum 2 jam. Nah, itu salah persepsi ya. Yang dimaksud sama tenaga kesehatan buat 2 jam itu maksimalnya bayi dikasih ASI. Maksudnya gini, misalkan ada adik bayi nih, dia 2 jam tidur terus nggak bangun tidur, bangun cuma ganti popok, dia nggak minta minum, nggak minta ini. Tetap 2 jam tuh harus dibangunin karena itu batas maksimal bayi nggak dikasih. Iya, itu batas maksimal. Jadi kalau misalkan belum 2 jam anaknya minta ASI, ya dikasih, jangan sampai nggak dikasih. Paham. Ya, terus buat ASI eksklusif sendiri saat dari pemerintahan udah 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan itu dilarang dikasih makanan apapun, walaupun makanan atau minuman apapun, walaupun itu dikasih madu. Kalau orang zaman sekarang kan udah pada tahu kan, kalau misalkan yang ibu mertua, mohon maaf nih ibu mertua ya. Soalnya ibu mertua kan biasanya kayak, kue lo anaknya mbak dibayi madu lah, dibayi iki lah, dan disuruhnya gitu kan. Padahal ASI itu tuh dia minuman paling bagus. Minuman kompleks banget ya. Iya, bener banget. Kompleks banget nutrisinya, dia bisa jaga imun, dia bisa obat dari segala obat lah kalau di ini. Kan tadi udah membahas tentang ASI dan juga menyinggung tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, kita masuk nih, kan 6 bulan ya Pak, kita kan perlu diadakan makanan pendamping ASI atau empasi. empasi. Ya, betul. Nah, empasi sendiri apakah ada menu tertentu buat bayi-bayinya ini biar menstimulus perkembangannya seperti itu Pak? Kalau dari saran saya ya, nggak
nggak usah yang neko-neko. Benar. Oke. Kayak gimana Pak? Gini, zaman sekarang itu ibu-ibu tuh cari resep di TikTok, di Instagram yang orang luar negeri. Oh, oke. Jadi kayak misalkan potato wedges, mashed potato, mashed potato, atau apa ya, makanan-makanan ala barat-barat gitu, yang nggak masuk di lidah Indonesia. Dan itu tuh harus memakai susu, memakai keju. Sedangkan kita sendiri dari kita kan banyak rempah, banyak ini. Kalau mau gurih juga bisa pakai kaldu ayam. Bikin sendiri kaldu ayam kan bisa. Gak harus ibu-ibu sekalian, wah aku harus beli keju yang mahal nih buat anak-anakku, buat anakku bayi mau MPASI harus pakai keju yang mahal, harus pakai susu yang mahal. Nggak usah, nggak apa-apa loh Bu, malah bagus. Anak-anak dikenalkan sama makanan yang ada di Nusantara. Kayak contohnya kemarin saya lihat di beberapa TikTok itu, lu bisa lihat ya di TikToknya Mama Halid. Oh, tahu ya, tahu nggak? Sering FYP sih. Oh iya, itu Mama Halid itu sangat kreatif. Dia bikin menu-menunya tuh menu-menu dari keseharian. Jadi kayak misalkan ada MPASI mangut lelenya dihancurin, terus habis itu dikasih inilah ya kayak gitu. Tapi itu bener-bener mengenalin anak rasa yang besok tuh bakal dia makan. Kan banyak nih anak kita nggak mau makan ini, aku doyannya sama burger. Nggak mau makan ini, aku nggak mau makan makanan Jawa gitu, makanan masakan rumah. Gitu, sop gitu. Iya, nggak mau makan sop, maunya aku makannya nugget, maunya aku makan mashed potato. Lah, kalau misalkan nih ibu-ibu sekalian kesulitan cari bahan buat bikin mashed potato tersebut. Kesusahan sendiri nggak? Kesusahan sendiri kan? Makanya kalau tips and trick dari saya itu tuh dikenalin aja sama makanan-makanan Nusantara. Terus hindari juga beli bubur yang ada di mohon maaf pinggir jalan yang ada di stand. Oh iya, itu harus dihindari. Kenapa tuh Kak? Iya kan, walaupun tulisannya organik, iya biasanya gitu tuh homemade, terus udah ada menu-menunya. Kan kita nggak tahu itu bikinnya gimana. Bukannya saya suzon, tapi kita nggak tahu itu ibunya bikin orang yang bikin tuh pakai pakai masakan apa enggak, terus itu masih alami apa enggak. Kan anak-anak yang masih bayi buat MPASI itu dia mengenal rasa kan. Oh gitu. Berarti kalau misal masih kita bisa buat sendiri, kita buat sendiri gitu ya? Iya, disempetin, diusahain disempetin. Soalnya apa? Kalau misalkan anak nggak pengenalan rasa dari kecil nih, dia bakal begitu. Contohnya adik saya. Oh iya. Langsung ada contohnya. Parah banget itu. Karena emang nggak sempat. Kita sekeluarga sibuk semua. Oh iya. Jadi nggak ada yang sempat buat bikinin dia makanan. Dia makannya cuma pakai sun, serelak, yang kayak gitu, makanan yang cepet saji gitu kan? Iya, benar, yang cepet saji, tinggal nyeduh, tinggal ini. Dia jadi nggak kenal sama rasa. Dia tuh jadi kalau sama sesuatu yang rasanya asing, dia kayak ini apa? Oh, martabak. Contohnya aja martabak. Oh, pada umumnya orang martabak enak kan? Iya, dia lihat martabak pertama kali. Jijik itu apa? Itu pikiran tuh kayak gitu. Paham. Pas dia nyoba, rasanya manis. Karena dia dulu nggak pernah kenalin rasa dari kecil. Oh gitu. Jadi penting ya Kak pemberian MPASI dari masa transisi pemilihan MPASI-nya tuh harus sesuai sama apa yang ada di rumah. Nggak usah maksain aku harus bikin ini, nggak usah maksain yang high. Biasanya high. Apa adanya aja. Kayak sesuai kantong masing-masing sih Bunda. Di rumah ibunya lagi masak bayam nih, sop bayam, habis itu ada nasi. Blender aja nasinya campur bayam. Bilang nggak apa-apa. Iya. Nasi di blender habis dihalusin. Itu enak loh. Terus habis itu rasanya kok kurang gurih ya. Campurin kaldu ayam. Cara bikinnya gimana? Pakai ayam direbus, kuahnya buat itu. Gitu. Baik, tadi kan juga menyinggung tentang stimulasi juga ya. Iya. Nah, stimulasi itu penting nggak sih Kak dilakukan sama pada perawatan bayi ini? Apakah penting stimulasi itu dilakukan? Jadi stimulasi sendiri seharusnya sebelum MPASI. Oh, malah sebelumnya.
5 bulan, dia kan udah mulai bisa genggam-genggam nih. Oh iya. Nah, ya kan dia mulai gigit-gigit jari, Iya. gigit-gigit apa. Nah, daripada dikasih mainan yang apa namanya kayak kalau di desa saya ya karena masih ini kadang kasih pulpen, kasih sedapatnya tuh loh, sedapatnya apa kasih ini. Itu malah Bahaya, yang pertama bahaya pelan. Hmm. Yang kedua kan kita nggak tahu ya itu higienis apa enggak. Benar. Tapi kalau misalkan emang ibu-ibu sekalian pengen ngestimulasi anak, contohnya apa caranya itu saya kasih contoh ya. Anaknya taruh dudukin aja di ini di baby chair gitu. Kalau nggak ada ya tempat dudukin di mana atau ditaruh di bawah juga nggak apa-apa. Tapi harus dialasin. Soalnya apa? Biar nggak semebar, nggak apa tersebar gitu loh. Iya, paham. Nah, terus stimulasinya pakai apa? Pertama ada es batu. Es batu itu gunanya buat apa? Biar anak tahu, oh ini dingin. Oh iya, es batu juga mudah sih didapatkan. Iya, ini saya kasih contoh yang mudah-mudah aja. Oke. Kan kalau misalkan lewat YouTube, lewat ini kan harus bikin susah. Terus ada jelly. Oh oke. Jelly kan bisa makan juga. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terus habis itu, tapi kalau buat yang jelly, terus mie kan mie juga bisa kan. Terus habis itu pakai Oreo diremek-remek kayak pasir gitu, itu juga nggak apa-apa. Tapi itu kalau menurut saya ngasihnya 6 bulan ke atas. Oh iya. Karena sih. takutnya nanti merusak ASI eksklusif. Benar, oke. Jadi kita juga menstimulasinya tuh nggak yang neko-neko yang Iya. ada aja di rumah. Iya, dialami. Iya, kenapa sekarang lebih penting stimulasi daripada zaman dulu? Tahu nggak kak? Kenapa kak? Kenapa tuh? Karena kalau anak-anak zaman dulu itu dibiarin sama orang tua yang main tanah. Kita Iya sih. stimulasinya, kita motorik halus, motorik kasar itu dilatih sama pasir. Dilatih sama pasir, kita main daun, kita ulek-ulekan. Iya, Ya kan zaman dulu. aku juga masih Iya. itu sih di fase itu dulu. Iya. Kita kayaknya generasi terakhir sih kak. Iya. benar. Nah, kalau zaman sekarang kan orang tua tuh mau ngelepasin anak ke apa pasir aja Kotor takut. gitu, iya, kotor. Iya, gitu. soalnya ya saya lihat tanah sekarang sama tanah dulu tuh beda banget. Iya sih kak, benar-benar. Bersih yang zaman dulu ya. Iya. Iya. Jadi ya kunci apa biar anaknya tadi stimulasinya bagus, motoriknya bagus, cara nggenggam tangannya juga bagus, itu pakai pelatihan motorik sensorik play namanya. Yang tadi itu yang tadi saya sebutin ada pakai es batu atau pakai mie, ada jelly, nggak apa-apa bu, kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi tentang kita membicarakan tentang perawatan bayi. Iya. Terima kasih ya Kak Isma sudah mau berbagi tips and trik kepada ibu-ibu semuanya tentang perawatan bayi. Oke. Baik, terima kasih.